Udara panas menyengat langsung menerpa wajah saya begitu pintu pesawat terbuka. Kelembapan ini terasa seperti selimut basah yang berat dan menyesakkan. Selamat datang di Indonesia. Atau lebih tepatnya, selamat datang kembali ke tempat yang selalu ingin saya lupakan. Nama saya Adrian van der Berg. Di Amsterdam, saya adalah seorang arsitek yang memuja keteraturan. Saya terbiasa dengan garis-garis tegas, jadwal yang tepat waktu, dan bangunan yang berdiri dengan perhitungan matematika yang sempurna. Bagi saya, keindahan adalah hasil dari disiplin tinggi. Indonesia, dalam ingatan masa kecil saya yang samar, adalah kebalikan dari itu semua. Negara ini adalah sebuah kekacauan yang entah bagaimana caranya tetap berjalan. Saya berdiri di antrean imigrasi Bandara Internasional Yogyakarta yang baru. Meskipun bangunannya megah dan modern, perasaan kesal itu tetap muncul. Petugas di depan saya bergerak dengan kecepatan yang membuat saya ingin berteriak. Dia tersenyum, mengobrol sedikit dengan penumpang di depan. Seolah-olah waktu bukanlah hal yang berharga. "Selamat siang, Pak." "Mau berlibur?" tanya petugas itu saat giliran saya tiba. "Saya ada urusan keluarga," jawab saya singkat dalam bahasa Indonesia yang agak kaku. Lidah saya sudah terlalu terbiasa dengan bunyi konsonan bahasa Belanda yang keras. Dia tidak terganggu dengan nada dingin saya. Dia justru memberikan stempel pada paspor saya dengan penuh semangat. "Selamat datang kembali di rumah, Pak Adriansyah." Saya mengambil paspor itu tanpa membalas senyumnya. Nama itu, Adriansyah, sudah lama saya kubur. Di Belanda, saya adalah Adrian, seorang profesional. Seorang pria yang mengandalkan logika. Saya datang ke sini bukan untuk pulang ke rumah. Saya datang untuk memutuskan rantai terakhir yang menghubungkan saya dengan tanah ini. Kakek saya meninggalkan sebuah rumah tua di sebuah kampung di pinggiran Yogyakarta. Sebuah rumah joglo kayu yang menurut pengacara saya sudah hampir runtuh. Tugas saya sederhana, membersihkan naskah kepemilikan, meruntuhkan bangunan tua yang tidak berguna itu, menjual tanahnya, dan segera kembali ke kehidupan saya yang teratur di Amsterdam. Begitu keluar dari bandara, suara riuh rendah langsung menyerang pendengaran saya. Klakson kendaraan bersaut-sautan tanpa pola yang jelas. Pengemudi taksi saling memanggil dengan suara keras namun tetap terdengar ramah. Di mata saya, ini adalah simfoni ketidakefisienan. "Taksi, Mas." "Mau kemana?" Seorang pria parubaya mendekati saya. Dia mengenakan kemeja batik yang sudah agak pudar warnanya. Namanya, menurut tanda pengenal di dadanya, adalah Pak Bambang. Saya menyebutkan alamat di daerah Kota Gede. Pak Bambang tersenyum lebar, menampakkan deretan gigi yang tidak rapi namun tulus. Dia bersikeras membawakan koper besar saya, meskipun saya sudah menolaknya. "Jalanan agak macet, Mas. Maklum, ini jam orang pulang kerja," katanya sambil mulai mengemudikan mobilnya membelah jalanan Yogyakarta. "Kenapa tidak ada yang menaati jalur?" tanya saya ketus saat melihat sebuah motor menyelip di antara mobil kami. "Ini sangat berbahaya dan memperlambat semuanya." Pak Bambang tertawa kecil. Tawa yang membuat saya semakin kesal. "Di sini seninya, Mas. Kami tidak mengikuti garis di aspal. Kami mengikuti perasaan orang di sekitar kami. Pelan-pelan, yang penting, sampai dengan selamat dan tidak ada yang marah." Logika macam apa itu? Perasaan tidak akan membangun jembatan yang kokoh. Perasaan tidak akan membuat sebuah gedung tahan gempa. Saya memalingkan wajah ke arah jendela. Di sepanjang jalan, saya melihat pemandangan yang membuat kepala arsitek saya sakit. Kabel-kabel listrik yang bergelantungan semrawut seperti benang kusut. Trotoar yang tidak rata karena terangkat oleh rek pohon beringin yang sangat besar. Warung-warung kecil yang berdiri tepat di pinggir selokan. Semuanya terlihat sangat berantakan. "Lihat pohon itu, Mas." Pak Bambang menunjuk ke arah pohon beringin raksasa di pinggir jalan yang akarnya sudah menjalar kemana-mana. Banyak orang ingin memotongnya karena merusak jalan. Tapi warga di sini melarang. Pohon itu sudah ada sebelum jalan ini dibuat. Dia adalah penjaga kampung. "Itu tidak masuk akal," gumam saya. "Pohon itu merusak infrastruktur.
Di Eropa, pohon seperti itu akan segera ditebang demi keamanan dan kelancaran lalu lintas. Pak Bambang hanya tersenyum tipis. Mungkin di sana begitu, Mas. Tapi di sini, kami percaya kalau kita menghargai yang sudah lama ada, hidup kita akan lebih tenang. Sesuatu yang terlihat rusak di luar mungkin punya akar yang sangat kuat di dalam. Saya hanya mendengus. Kalimat itu terdengar seperti alasan untuk menutupi kemalasan dalam melakukan pembedahan kota. Setelah perjalanan yang terasa sangat lama karena kemacetan yang tidak masuk akal, mobil akhirnya berhenti di depan sebuah gang sempit. Pak Bambang mengatakan bahwa mobil tidak bisa masuk lebih jauh lagi. Saya harus berjalan kaki sejauh 100 meter untuk sampai ke rumah kakek saya. Saya turun dari mobil dan langsung disambut oleh aroma tajam bumbu dapur dari sebuah warung makan di pojokan gang. Aroma bawang putih goreng, cabai, dan terasi yang menusuk hidung. Suara tawa anak-anak yang berlarian mengejar bola plastik terdengar di antara rumah-rumah yang letaknya sangat berdekatan. Langkah saya terhenti di depan sebuah gerbang kayu yang sudah miring. Di baliknya, berdiri sebuah bangunan tua yang hampir seluruh bagian kayunya tertutup debu dan jaring laba-laba. Halamannya ditumbuhi rumput liar yang tinggi. Inilah dia, warisan terakhir yang harus saya selesaikan. Di tengah halaman, tepat di depan teras rumah, tumbuh sebuah pohon beringin kecil. Akarnya sudah mulai merayap naik ke pondasi teras, menciptakan retakan-retakan besar pada ubin lantai yang sudah tua. Sangat berantakan, bisik saya pada diri sendiri. Tiba-tiba, seorang pria tua dengan sarung dan kaos putih muncul dari balik pintu rumah tetangga. Dia menatap saya dengan mata yang jernih. Lalu perlahan sebuah senyuman muncul di wajahnya yang penuh keriput. Adriansyah, cah bagus, kamu sudah pulang? Saya terpaku. Pria ini mengenal nama kecil saya. Dia mendekat tanpa alas kaki, berjalan di atas tanah yang tidak rata dengan langkah yang mantap. Inilah awal dari mimpi buruk saya. Atau mungkin awal dari sesuatu yang tidak pernah saya perhitungkan dalam naskah arsitektur saya yang sempurna. Pria tua itu melangkah mendekat. Namanya Pak Surya, ketua rukun tetangga di sini sekaligus sahabat lama kakek saya. Dia tidak menunggu jawaban saya. Dengan gerakan yang sangat santai, dia merogoh saku sarungnya dan mengeluarkan sebuah kunci besi besar yang sudah berkarat. Kakekmu menitipkan ini padaku 5 tahun yang lalu, kata Pak Surya pelan. Suaranya serak, tapi menenangkan. Dia bilang suatu hari nanti cucunya yang pintar dari Belanda akan datang untuk melihat akarnya. Saya menerima kunci itu. Logamnya terasa dingin dan kasar di telapak tangan saya. Saya datang hanya untuk mengurus administrasi, Pak. Rumah ini sudah tidak layak huni. Saya berencana menjual tanahnya secepat mungkin. Senyum Pak Surya tidak hilang, tapi matanya menunjukkan sedikit rasa sedih. Lihat dulu ke dalam, Mas Adrian. Rumah tua punya cara sendiri untuk bercerita. Saya melangkah menuju pintu jati besar yang menjadi akses utama. Engselnya berderit keras saat saya membukanya. Sebuah suara yang menyakitkan telinga bagi seseorang yang terbiasa dengan pintu otomatis di Amsterdam. Begitu pintu terbuka, udara pengap dari dalam ruangan menyerbu keluar. Baunya sangat khas. Campuran antara debu tebal, kayu tua yang lembab, dan sisa-sisa wangi kemenyan yang samar. Cahaya matahari sore masuk melalui celah-celah genting yang bocor, menciptakan garis-garis cahaya yang menembus kegelapan ruangan. Saya menyalakan senter dari ponsel saya. Debu-debu beterbangan di udara, terlihat seperti jutaan bintang kecil yang menari-nari. Di tengah ruangan, berdiri 4 tiang kayu jati utama yang besar, yang di sini disebut Saka Guru. Ini berantakan sekali, keluh saya sambil menyeka debu di atas sebuah meja kayu. Kayu-kayu ini sudah banyak yang retak. Pondasinya pasti sudah tidak stabil karena akar pohon beringin di depan tadi. Secara teknis, ini adalah struktur yang gagal. Pak Surya yang mengikuti saya dari belakang hanya mengangguk-angguk kecil. Dia mengusap salah satu tiang besar itu dengan kasih sayang,
seolah-olah sedang menyentuh tangan seorang kawan lama. Mas Adrian benar kalau melihatnya dari naskah perhitungan kertas, ujar Pak Surya lembut. Tapi lihatlah sambungan kayu di atas sana. Itu disebut tumpang sari. Tidak ada satupun paku besi yang digunakan di sana. Semuanya hanya kaitan kayu yang saling mengunci. Saya mendongak. Sebagai arsitek, saya tahu tentang teknik sambungan tradisional, tapi melihatnya langsung dalam kondisi seperti ini terasa berbeda. Susunan kayu itu terlihat sangat rumit, tumpang tindih dengan presisi yang mengejutkan untuk sebuah bangunan yang dibuat tanpa teknologi modern. Namun, perhatian saya kembali teralihkan oleh lantai ubin yang terangkat. Akar pohon beringin dari halaman tadi ternyata sudah menembus sampai ke bawah ruang tamu. Akarnya besar, berwarna coklat tua, dan keras seperti batu. "Ini yang saya maksud, Pak Surya," kata saya sambil menunjuk ke arah lantai yang hancur. "Ini adalah bukti ketidakteraturan. Pohon ini dibiarkan tumbuh liar sampai merusak bangunan. Di Eropa, kami merencanakan segalanya dengan matang. Pohon punya tempatnya sendiri, bangunan punya tempatnya sendiri. Di sini semuanya bercampur aduk tanpa aturan." Pak Surya terkekeh pelan. Mungkin Mas Adrian melihatnya sebagai kerusakan. Tapi bagi kami, akar ini yang menjaga tanah di bawah rumah ini tetap kuat saat hujan besar datang. Rumah ini dan pohon itu sudah belajar untuk hidup bersama selama puluhan tahun. Saya menggelengkan kepala. Itu pemikiran yang tidak logis. Saya akan memanggil tim penilai properti besok. Saya ingin bangunan ini diratakan. Tanah ini akan jauh lebih berharga jika kosong dan bersih. Baru saja saya menyelesaikan kalimat itu, suara riuh terdengar dari luar. Beberapa orang pria parubaya mengenakan kaos oblong dan celana pendek muncul di depan pintu. Mereka membawa sapu lidi, ember, dan beberapa alat pertukangan sederhana. "Pak Surya, ini Mas Adrian sudah datang," tanya salah satu dari mereka dengan semangat. "Iya, ini cucunya Pak Broto," jawab Pak Surya. Tanpa diminta, orang-orang itu mulai masuk ke halaman. Ada yang langsung mencabuti rumput liar. Ada yang mulai menyapu teras. Saya tertegun. Siapa mereka? Saya tidak menyewa siapapun untuk membersihkan tempat ini. "Maaf, apa yang kalian lakukan?" tanya saya dengan suara agak keras. "Saya tidak membutuhkan jasa pembersihan sekarang." Pria yang memegang sapu lidi itu berhenti sejenak dan tersenyum lebar. "Oh, tidak apa-apa, Mas. Kami tetangga di sini. Pak RT bilang Mas Adrian mau datang, jadi kami datang untuk membantu sedikit. Ini namanya gotong royong, Mas. Jangan khawatir soal biaya, kami tidak minta bayaran." Saya merasa sangat tidak nyaman. Di dunia saya, tidak ada yang gratis. Setiap tenaga kerja harus ada kontrak dan bayaran yang jelas. Bantuan tanpa diminta seperti ini justru terasa seperti beban bagi saya. Saya merasa privasi saya terganggu. "Terima kasih, tapi tolong berhenti," kata saya tegas. "Saya akan mengurus ini melalui jalur resmi perusahaan penyedia jasa." Orang-orang itu saling berpandangan. Senyum mereka tidak hilang, tapi suasana menjadi sedikit canggung. Pak Surya memegang bahu saya pelan. "Mas Adrian, mereka hanya ingin menyambutmu. Di sini, rumah seorang tetangga adalah bagian dari kampung ini juga. Mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga rumah sahabat mereka yang sudah tiada." Saya hanya terdiam, merasa asing di tengah keramah tamahan yang tidak saya mengerti. Bagi saya, ini bukan penyambutan. Ini adalah kekacauan sosial. Mereka bekerja tanpa rencana, tanpa alat pelindung diri, dan tanpa jadwal yang jelas. Malam mulai jatuh. Suara azan maghrib berkumandang dari masjid tak jauh dari sana. Suaranya saling bersahutan, menciptakan suasana yang sangat asing bagi telinga Amsterdam saya. Cahaya di dalam rumah semakin temaram. "Saya akan menginap di hotel di pusat kota," kata saya sambil berjalan menuju pintu. "Pak Surya, tolong katakan pada mereka untuk berhenti. Saya akan mengunci rumah ini." "Silakan, Mas," jawab Pak Surya tenang. "Tapi ingat,
Rumah ini sudah lama menunggu untuk diperhatikan. Dia mungkin terlihat tua dan rusak, tapi dia punya rahasia yang tidak bisa dihitung dengan uang. Saya mengunci pintu jati itu dengan perasaan kesal yang memuncak. Saat saya berjalan keluar gang menuju jalan raya untuk mencari taksi, saya melihat ke arah pohon beringin itu lagi. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, akar-akarnya terlihat seperti jari-jari raksasa yang mencengkeram bumi. Saya tidak menyadari bahwa di balik retakan-retakan pada tiang kayu yang saya remehkan tadi, ada sebuah ancaman yang sudah lama mengintai. Sebuah krisis yang akan memaksa saya untuk mengakui bahwa semua naskah perhitungan saya mungkin tidak cukup untuk menghadapi kekuatan alam di tanah ini. Pagi berikutnya, saya duduk di sebuah kantor yang sangat dingin di pusat kota Yogyakarta. Ruangan ini penuh dengan kaca, pendingin udara yang berdesis pelan, dan aroma kopi mahal. Inilah lingkungan saya. Inilah tempat di mana logika dan angka berkuasa. Di depan saya, seorang arsitek muda bernama Budi menatap tablet saya dengan kening berkerut. Saya sudah menyiapkan naskah rencana pembongkaran yang sangat detail. Saya ingin rumah itu diratakan dengan alat berat dalam waktu 3 hari. Mas Adrian, Budi memulai pembicaraan sambil meletakkan tablet itu. Saya sudah melihat foto-foto dan lokasi rumah kakek Anda di Kota Gede. Masalahnya bukan pada keinginan Anda, tapi pada lokasinya. Apa maksud Anda? Tanya saya tidak sabar. Saya punya dana yang cukup. Saya ingin pekerjaan ini selesai dengan cepat. Budi menyandarkan punggungnya ke kursi. Gang menuju rumah itu terlalu sempit untuk alat berat kami. Selain itu, rumah joglo itu bukan bangunan biasa. Kayunya sudah saling mengunci dengan rumah di sebelahnya. Jika kami menggunakan cara modern, getarannya bisa merusak seluruh deretan rumah di sana. Saya mendengus. Itu hanya alasan teknis yang bisa diselesaikan dengan perhitungan yang tepat. Gunakan penyangga tambahan. Masalahnya bukan hanya itu, lanjut Budi. Perusahaan kami tidak berani mengambil risiko untuk membongkar Sakaguru atau tiang utama jati yang sudah menyatu dengan tanah selama puluhan tahun. Itu membutuhkan keahlian khusus. Jujur saja, tim saya tidak punya pengalaman dengan struktur kuno yang sudah bernyawa seperti itu. Bernyawa? Saya tertawa sinis. Itu hanya kayu mati yang sudah lapuk, Budi. Anda seorang insinyur, jangan bicara seperti dukun. Budi tersenyum tipis. Tipe senyum yang mulai sering saya temui di sini. Senyum yang menyembunyikan sesuatu yang tidak saya pahami. Maaf, Mas Adrian, kami tidak bisa mengambil proyek ini. Saran saya, bicaralah dengan tukang lokal di sana. Mereka lebih tahu cara berbicara dengan rumah itu. Saya keluar dari kantor itu dengan perasaan dongkol yang luar biasa. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan konstruksi modern menolak sebuah pekerjaan sederhana hanya karena takut pada sebuah rumah tua? Saya kembali ke kampung itu dengan taksi. Matahari siang ini terasa sangat menyengat. Suara bising knalpot motor dan debu jalanan membuat suasana hati saya semakin buruk. Begitu sampai di depan gang, saya harus berjalan kaki lagi. Di teras rumah kakek, saya melihat 3 orang pria sedang duduk bersila di lantai yang kotor. Mereka sedang minum teh dari poci tanah liat. Aroma teh melati yang sangat manis bercampur dengan bau asap rokok kretek yang tajam. Selamat siang, Mas Adrian. Sapa Pak Surya yang ternyata ada di sana juga. Ini Pak Trisno. Dia ahli kayu paling senior di wilayah ini. Pak Trisno, seorang pria kecil dengan kulit hitam terbakar matahari dan tangan yang penuh kapalan, hanya mengangguk pelan. Dia tidak berdiri. Hanya tersenyum sopan. Saya sudah bicara dengan perusahaan konstruksi, kata saya langsung, tanpa basa-basi. Mereka bilang rumah ini sulit dibongkar. Saya ingin tahu berapa lama Anda bisa meratakan tempat ini. Pak Trisno menyesap tehnya pelan, sangat pelan. Seolah-olah waktu tidak ada harganya. Meratakan, Mas? Rumah ini tidak minta diratakan. Dia hanya minta diperhatikan. Dengar, Pak Trisno. Saya menarik napas panjang untuk menahan amarah. Saya tidak punya waktu untuk filsafat. Saya ingin rumah ini hilang dari sini. Berapa harganya?
Pak Trisno berdiri perlahan. Dia berjalan menuju salah satu tiang jati utama. Dia mengetuk kayu itu dengan buku jarinya, lalu menempelkan telinganya ke permukaan kayu, seperti sedang mendengarkan detak jantung. "Kayu ini masih bicara, Mas," kata Pak Trisno pelan. "Dia kuat sekali. Kalau Mas paksa bongkar dengan alat berat, dia akan melawan. Rumah di sebelah kiri dan kanan akan ikut roboh." "Itu tidak mungkin," sahut saya. "Coba lihat ke atas, Mas." Pak Trisno menunjuk ke arah sambungan tumpang sari di langit-langit. Semua kayu ini saling memegang. Kalau satu dilepas dengan kasar, semuanya akan jatuh menimpa tetangga. Di sini, rumah-rumah ini seperti saudara. Mereka saling bersandar. Saya terdiam sejenak. Kata-kata Pak Trisno secara teknis masuk akal, meskipun penyampaiannya terdengar mistis. Struktur tradisional ini memang dirancang untuk mendistribusikan beban secara kolektif. "Jadi, apa solusi Anda?" tanya saya akhirnya, merasa kalah oleh keadaan. "Kami akan mengerjakannya secara manual," jawab Pak Trisno. "Satu persatu. Tanpa paku, tanpa mesin besar. Hanya tangan kami dan rasa hormat pada kayu ini. Tapi kami butuh waktu. Kami tidak bisa buru-buru." "Berapa lama?" "Tergantung pada cuaca. Tergantung pada apa yang dikatakan kayu ini nanti saat kami mulai membuka sambungannya," jawabnya santai. Saya melihat jam tangan saya. Di Amsterdam, saya bisa merencanakan renovasi gedung 10 lantai dalam hitungan minggu. Di sini, untuk membongkar satu rumah kayu kecil saja, saya harus tunduk pada jadwal perasaan seorang tukang tua. "Baiklah," kata saya dengan nada putus asa. "Mulai besok. Tapi saya akan mengawasi setiap langkah kalian. Saya tidak ingin ada kesalahan sedikit pun." Pak Trisno tersenyum lebar. "Jangan khawatir, Mas Adrian. Rumah ini tahu kalau Mas sudah pulang. Dia tidak akan menyakiti cucunya sendiri." Saya hanya memutar bola mata dan berjalan pergi. Saya merasa terjebak di dunia yang berjalan mundur. Namun, saya tidak menyadari bahwa pengawasan ketat saya tidak akan berguna saat alam mulai menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Retakan kecil di tiang kayu yang saya lihat kemarin ternyata menyimpan rahasia yang jauh lebih berbahaya daripada sekedar kayu lapuk. Pukul 8 pagi tepat. Saya sudah berdiri di depan gerbang tua itu dengan buku catatan dan penggaris laser di tangan. Di Amsterdam, jika sebuah proyek dimulai pukul 8, maka suara mesin sudah harus terdengar pada pukul 8 lewat 1 menit. Namun di sini, yang saya dengar hanyalah suara burung gereja dan sapu lidi tetangga yang menyapu jalanan. Halaman rumah kakek masih sepi. Pak Trisno dan anak buahnya belum muncul. "Jam karet," gumam saya sambil melihat jam tangan. Benar-benar tidak profesional. Setengah jam berlalu. Saya mulai mondar-mandir dengan gelisah. Baru pada pukul 9 kurang 15 menit, Pak Trisno muncul dengan sepeda tua. Di belakangnya, 3 orang pria berjalan santai sambil memanggul tas kain lusuh. Mereka tidak terlihat seperti pekerja konstruksi. Mereka lebih terlihat seperti orang-orang yang hendak pergi memancing. "Selamat pagi, Mas Adrian. Sudah rajin sekali," sapa Pak Trisno dengan santai, seolah-olah dia tidak terlambat sama sekali. "Anda terlambat 45 menit, Pak," kata saya ketus. Dalam kontrak saya, waktu adalah uang. Pak Trisno hanya tersenyum sambil menyandarkan sepedanya di pohon beringin. "Maaf, Mas. Tadi di jalan ada tetangga yang hajatan, jadi jalannya ditutup sebentar. Kami harus memutar. Lagi pula, kayu-kayu ini masih basah oleh embun. Tidak baik menyentuhnya saat dia masih dingin." Saya ingin membantah dengan teori kelembapan material, tapi saya menahan diri. Saya ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan. Bukannya langsung bekerja, mereka justru duduk melingkar di bawah pohon beringin. Salah satu dari mereka mengeluarkan bungkusan plastik berisi nasi kucing dan gorengan. Aroma minyak goreng dan sambal terasi memenuhi udara pagi yang mulai hangat. "Ayo sarapan dulu, Mas Adrian," ajak salah satu pekerja. "Saya sudah sarapan di hotel," jawab saya singkat. "Bisa kita mulai sekarang?"
Sabar mas, kalau perut lapar, tangan gemetar. Kalau tangan gemetar, kayu bisa pecah. Kata Pak Trisno sambil mengunyah tempe goreng dengan nikmat. Saya hanya bisa menarik napas panjang dan duduk di sebuah kursi bambu yang sudah reot. Inilah yang saya benci. Ketidakteraturan, ketidakpastian. Di mata saya, mereka hanyalah orang-orang malas yang mencari alasan. 1 jam kemudian mereka baru benar-benar mulai bekerja. Tapi anehnya, tidak ada suara palu godam yang menghantam beton. Tidak ada suara gergaji mesin yang memekakkan telinga. Mereka bekerja dalam kesunyian yang ganjil. Pak Trisno memanjat ke bagian atas tiang kayu. Dia tidak menggunakan bor listrik. Dia hanya menggunakan pahat kecil dan palu kayu ringan. Saya mendekat karena penasaran. Pak Trisno sedang mencoba melepaskan sebuah pasak kayu yang mengunci sambungan utama. Dia memukulnya dengan irama yang sangat lembut, hampir seperti seorang pemusik yang sedang memainkan alat musik perkusi. "Kenapa tidak dipotong saja?" tanya saya. "Itu akan jauh lebih cepat." Pak Trisno berhenti sejenak. Keringat mengucur di dahinya yang berkerut. "Mas Adrian, ini jati tua. Dia punya serat yang sangat indah. Kalau saya potong paksa, seratnya akan hancur. Kita harus mengikuti arah maunya kayu ini." Saya melihat lebih dekat ke arah sambungan yang dia kerjakan. Di sana, saya melihat teknik purus dan lubang. 2 potong kayu besar menyatu dengan sempurna tanpa 1 milimeter pun celah. Dikunci oleh sebuah pasak kecil yang juga terbuat dari kayu. Secara teknis, ini adalah tingkat presisi yang sangat tinggi. Di Eropa, kami menggunakan mesin CNC untuk mencapai tingkat akurasi seperti ini. Di sini, pria tua ini mencapainya hanya dengan perasaan dan sebuah pahat berkarat. "Lihat ini, Mas." Pak Trisno menunjukkan pasak kayu yang berhasil dia keluarkan. Ini sudah berumur mungkin 80 tahun. Tapi dia tetap kering dan keras. Ini yang menjaga rumah kakekmu tetap tegak meski berkali-kali diguncang gempa. Saya menyentuh permukaan kayu jati itu. Terasa halus, dingin, dan sangat padat. Ada rasa kagum yang mulai menyusup di antara rasa skeptis saya. Karena mereka bekerja memang sangat lambat. Tapi setiap gerakan memiliki tujuan yang jelas. Tidak ada tenaga yang terbuang sia-sia. "Mas tahu kenapa akar beringin ini tidak boleh dipotong sembarangan?" tanya Pak Trisno sambil menunjuk ke bawah, ke arah akar yang merusak lantai. "Kenapa?" "Karena akar ini sudah melilit pondasi batu di bawah sana. Dia menjadi pengikat alami. Jika Mas potong akarnya sekarang, rumah ini akan kehilangan keseimbangan sebelum kami sempat melepas bagian atasnya." Saya terdiam. Logika teknik sipil saya mulai membenarkan perkataannya. Pohon itu bukan sekedar gangguan. Dia telah menjadi bagian dari struktur pendukung selama bertahun-tahun. Ketidakteraturan yang saya benci ternyata adalah sistem pertahanan alami yang sangat cerdas. Sepanjang hari itu, saya hanya berdiri memperhatikan. Saya tidak lagi melihat jam tangan saya. Suara pahat yang beradu dengan kayu menciptakan irama yang menenangkan. Jauh lebih baik daripada kebisingan mesin konstruksi di Amsterdam. Namun di tengah ketenangan itu, saya menyadari satu hal. Langit di ufuk timur mulai berubah warna, menjadi abu-abu gelap yang tidak biasa. Angin bertiup lebih kencang, membawa aroma tanah basah yang sangat kuat. Pak Trisno berhenti bekerja dan melihat ke langit. Ekspresi wajahnya yang biasanya santai, kini berubah menjadi serius. "Mas Adrian, sepertinya alam sedang tidak ingin diajak bercanda sore ini," gumamnya. Letakan kecil pada tiang utama yang saya lihat kemarin seolah-olah berdenyut di bawah tekanan angin yang semakin kuat. Krisis yang tidak saya duga sudah berada di depan mata. Langit berubah menjadi warna ungu gelap yang aneh. Angin kencang mulai menggoyang pucuk-pucuk pohon beringin di halaman. Namun, di bawah teras rumah yang setengah terbuka itu, suasana justru terasa sangat tenang. Pak Trisno dan kawan-kawannya tidak terlihat panik. Mereka justru mulai membentangkan daun pisang yang lebar di atas lantai ubin yang retak.
Mas Adrian, ayo duduk di sini. Mari kita kembul bujana, ajak Pak Trisno sambil menepuk lantai di sampingnya. Saya menatap daun pisang itu dengan ragu. Di atasnya, nasi putih yang masih mengepul diletakkan begitu saja. Ada sayur nangka muda, sambal terasi yang aromanya sangat tajam, dan tempe garit yang digoreng garing. Semuanya diletakkan tanpa piring, tanpa sendok, dan tanpa urutan yang jelas. Dalam pikiran saya, ini adalah puncak dari ketidakteraturan. Apakah ini higienis? Tanya saya dalam hati. Di Amsterdam, makan adalah kegiatan privat dengan peralatan yang disterilkan. Di sini, semua orang duduk bersila, berbagi makanan dari alas yang sama dan menggunakan tangan kosong. Maaf, saya rasa saya akan makan di warung depan saja, kata saya sopan, mencoba menghindar. Makan di sini saja, Mas. Ini masakan istri saya. Katanya, ini untuk menyambut cucu Pak Broto yang sudah lama merantau. Pak Trisno tersenyum. Matanya yang tulus membuat saya tidak tega untuk menolak lagi. Saya akhirnya duduk dengan canggung. Kaki saya terasa kaku karena tidak terbiasa bersila. Saya melihat mereka mencuci tangan dalam satu wadah air yang sama, lalu mulai mengambil nasi. Saat suapan pertama masuk ke mulut saya, sebuah ledakan rasa terjadi. Rasa manis dari nangka muda, gurih dari santan, dan pedas yang membakar dari sambal terasi menyatu dengan sempurna. Itu adalah rasa yang tidak pernah saya temukan di restoran Indonesia manapun di Belanda. Ini adalah rasa tanah ini, rasa rumah. Enak, Mas? Tanya salah satu pekerja sambil tertawa kecil melihat ekspresi terkejut saya. Sangat enak, jawab saya jujur. Tapi kenapa harus makan seperti ini? Bukankah lebih efisien jika masing-masing punya piring sendiri? Pak Trisno berhenti mengunyah sejenak. Makan dengan piring itu kenyang sendiri, Mas. Tapi makan di atas daun pisang seperti ini, itu kenyang bersama. Di sini kita belajar untuk tidak mengambil lebih dari yang kita butuhkan, karena ada orang lain di sebelah kita yang juga lapar. Saya terdiam. Kalimat sederhana itu memukul logika efisiensi saya. Saya terbiasa menghitung segala sesuatu berdasarkan keuntungan pribadi. Di sini, mereka menghitung berdasarkan kecukupan bersama. Ketidakteraturan cara makan ini ternyata menyimpan aturan moral yang sangat dalam. Di tengah percakapan itu, aroma hujan yang sangat kuat, aroma tanah kering yang tersiram air, mulai memenuhi udara. Suara guntur terdengar menggelegar di kejauhan, seperti raksasa yang sedang mengamuk. Tiba-tiba, terdengar suara krit-krit yang sangat nyaring dari arah atas. Saya mendongak dan melihat tiang utama. Saka guru yang saya khawatirkan itu sedikit bergetar. Retakan pada kayunya terlihat sedikit melebar saat angin kencang menghantam bangunan. Pak Trisno, rumah ini bergerak! Seru saya. Rasa panik mulai muncul. Pak Trisno tetap tenang. Dia mencuci tangannya, lalu berdiri perlahan. Dia berjalan menuju tiang kayu itu dan meletakkan telapak tangannya di sana. Dia tidak bergerak karena lemah, Mas Adrian. Dia bergerak karena sedang menyesuaikan diri dengan kekuatan angin. Seperti bambu, dia melengkung agar tidak patah. Jelas Pak Trisno. Namun, sebagai arsitek, saya tahu ada batas untuk setiap fleksibilitas. Tekanan angin ini tidak normal. Ini adalah angin puting beliung kecil yang sering terjadi saat pergantian musim di Yogyakarta. Saya melihat ke arah luar. Pohon beringin di halaman meliuk-liuk dengan liar. Akarnya yang mencengkeram pondasi seolah-olah sedang bertarung dengan kekuatan alam. Tiba-tiba, sebuah suara dentuman keras terdengar. Salah satu bagian genting di atap terbang tertiup angin, hancur berkeping-keping saat menghantam lantai. Semua masuk ke bagian tengah, teriak Pak Trisno. Suaranya kini penuh kewibawaan. Para pekerja segera bergerak. Mereka tidak lari keluar rumah. Sebaliknya, mereka justru mendekat ke arah tiang-tiang utama. Saya berdiri terpaku di tengah ruangan, dikelilingi oleh debu yang mulai berjatuhan dari langit-langit. Cahaya lampu tiba-tiba padam. Kegelapan total menyergap. Satu-satunya cahaya berasal dari kilatan petir yang menyambar-nyambar di luar jendela.
Di tengah kegelapan itu, saya merasakan sebuah tangan yang kuat memegang bahu saya. Jangan takut, Mas Adrian. Tetaplah di dekat Sakaguru. Kayu ini sudah menjaga kakekmu. Dia juga akan menjagamu. Bisik Pak Trisno di telinga saya. Saat itu, saya menyadari betapa kecilnya saya dengan segala teori arsitektur saya. Di hadapan amukan alam ini, penggaris laser dan buku catatan saya tidak ada gunanya. Saya hanya seorang pria yang ketakutan di dalam sebuah rumah tua yang selama ini saya remehkan. Krisis ini baru saja dimulai. Suara gemuruh angin semakin keras, dan saya bisa merasakan seluruh struktur bangunan kayu ini mulai merintih di bawah tekanan yang luar biasa. Akankah naskah hidup saya berakhir di bawah reruntuhan warisan yang ingin saya hancurkan ini? Suara angin di luar sana tidak lagi terdengar seperti siulan. Sekarang, suaranya seperti raungan binatang buas yang kelaparan. Hujan turun begitu deras sehingga jarak pandang saya hanya terbatas pada teras rumah yang remang-remang. Air mulai masuk melalui celah-celah pintu jati, membasahi lantai ubin yang sudah retak oleh akar beringin. "Mas Adrian, jangan menjauh dari tiang utama!" teriak Pak Trisno di tengah kebisingan. Saya menggigil. Bukan hanya karena hawa dingin yang menusuk tulang, tetapi karena rasa takut yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Di Amsterdam, bangunan kami dirancang untuk menahan beban salju dan angin kencang dengan perhitungan baja yang kaku. Di sini, saya hanya bersandar pada 4 batang kayu jati tua yang tampak rapuh. Tiba-tiba, sebuah kilatan petir yang sangat terang menyambar pohon beringin di halaman. Suaranya menggelegar, membuat telinga saya berdenging. Detik berikutnya, terdengar suara dahan besar yang patah. Brak! Dahan besar dari pohon beringin itu jatuh menghantam atap teras depan. Seluruh rumah berguncang hebat. Saya berteriak dan refleks mencoba berlari menuju pintu keluar. Saya ingin keluar dari bangunan ini sebelum semuanya runtuh menimpa saya. Namun, tangan Pak Trisno menahan lengan saya dengan sangat kuat. Tenaga pria tua itu sungguh luar biasa untuk ukuran tubuhnya yang kecil. "Jangan keluar, Mas. Di luar lebih berbahaya." Banyak seng dan genting yang terbang tertiup angin. "Tetap di sini. Sakaguru ini tidak akan roboh," tegas Pak Trisno. Saya menoleh ke atas. Tiang utama itu berderit keras. Tekanan dari dahan pohon yang jatuh tadi membuat struktur tumpang sari di langit-langit melengkung. Saya melihat debu dan serpihan kayu jatuh mengenai wajah saya. Logika arsitektur saya mengatakan bahwa rumah ini seharusnya sudah hancur sekarang. Beban lateral dari angin dan beban mati dari dahan pohon itu seharusnya cukup untuk mematahkan sambungan kayu manapun. Tapi keajaiban terjadi. Sambungan kayu tanpa paku itu justru terlihat seperti sendi-sendi yang hidup. Mereka bergerak, bergeser beberapa milimeter, mendistribusikan beban ke seluruh bagian rumah. Rumah ini tidak melawan kekuatan badai. Dia menerimanya dan menyalurkannya ke bumi. Di tengah situasi genting itu, saya mendengar suara teriakan orang dari luar. Di balik tirai hujan yang pekat, saya melihat bayangan beberapa orang bergerak mendekat. "Pak Trisno, Mas Adrian, kalian di dalam!" Itu suara Pak RT, Pak Surya. Dia datang bersama 5 orang pemuda kampung. Mereka mengenakan jas hujan plastik murahan dan membawa tambang besar serta bambu-bambu panjang. Air hujan mengalir deras dari wajah mereka. Tanpa perintah, tanpa rapat, dan tanpa alat pelindung diri yang layak, mereka langsung membagi tugas. 2 orang naik ke atas bagian teras yang belum runtuh dengan sangat lincah, seperti monyet hutan. Mereka mengikat dahan pohon yang jatuh itu agar tidak merosot lebih jauh. 3 orang lainnya menggunakan bambu untuk menyangga bagian atap yang miring. "Ayo, tarik ke kiri!" "Tahan!" teriak salah satu pemuda. Saya terpaku melihat pemandangan itu. Mereka mempertaruhkan nyawa di tengah badai hanya untuk menyelamatkan sebuah rumah tua yang bahkan bukan milik mereka. Mereka bekerja dalam koordinasi yang sangat rapi, seolah-olah sudah sering melakukan hal ini sebelumnya. "Inilah Indonesia, Mas Adrian," kata Pak Trisno sambil membantu menarik tambang dari bawah teras.
Kami tidak butuh naskah tertulis untuk saling membantu. Saat ada tetangga yang kesusahan, tangan kami akan bergerak lebih cepat daripada pikiran kami. Saya merasa sangat malu. Kemarin saya memandang mereka sebagai orang-orang yang tidak teratur dan lamban. Saya menganggap mereka sebagai gangguan terhadap rencana besar saya. Namun, di saat krisis ini, merekalah yang berdiri tegak melawan badai. Sementara saya, sang arsitek terpelajar, hanya bisa berdiri gemetar karena ketakutan. "Apa yang bisa saya bantu?" tanya saya tiba-tiba. Suara saya terdengar bergetar, tapi saya sungguh-sungguh. Pak Trisno menatap saya dan tersenyum di tengah guyuran air yang masuk ke teras. "Pegang tamang ini, Mas. Tarik sekuat tenaga saat saya beri aba-aba. Kita harus menjaga tiang ini agar tetap tegak." Saya memegang tali kasar itu. Telapak tangan saya terasa perih karena gesekan tambang, tetapi saya tidak peduli. Saya mulai menarik bersama mereka. Saya merasakan irama yang sama, napas yang sama, dan perjuangan yang sama. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya tidak merasa sebagai seorang individu yang terpisah dari lingkungan sekitar. Saya merasa menjadi bagian dari sebuah akar yang kuat. Akar yang tidak hanya mencengkeram tanah, tetapi juga mencengkeram hati sesama manusia. Badai masih mengamuk, tetapi rasa takut saya mulai memudar. Saya mulai menyadari bahwa rumah kakek saya ini bukan sekedar susunan kayu dan genting. Rumah ini adalah simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tidak pernah diajarkan di universitas manapun di Amsterdam. Sesuatu yang orang lokal di sini sebut sebagai gotong royong. Namun, ujian sebenarnya baru saja dimulai. Dari arah bawah, saya merasakan getaran yang berbeda. Air hujan yang sangat deras mulai meluap dari selokan di depan rumah, membawa lumpur dan sampah. Fondasi rumah mulai terancam oleh aliran air yang sangat deras. Jika fondasi ini tergerus, maka seluruh perjuangan kami akan sia-sia. Air setinggi lutut sekarang menggenangi halaman. Warnanya coklat pekat, membawa sampah plastik dan potongan dahan. Arusnya sangat deras, menghantam pondasi rumah dengan suara dentuman yang menakutkan. Saya bisa merasakan tanah di bawah kaki saya mulai lembek. "Mas Adrian, lihat ke sudut kiri!" teriak Pak Surya sambil menunjuk ke arah tiang utama yang paling dekat dengan selokan. Tanah di sekitar tiang itu mulai tergerus. Air menciptakan lubang besar yang mengancam kestabilan beban bangunan. Jika tiang itu bergeser 10 cm saja, seluruh atap seberat beberapa ton akan miring dan menjepit kami semua di bawahnya. "Kita butuh semen! Kita butuh penahan beton!" teriak saya dengan putus asa. Dalam naskah teknik saya, hanya konstruksi beton yang bisa menahan erosi secepat ini. "Tidak ada waktu untuk semen, Mas. Semen tidak akan kering dalam hujan seperti ini," jawab Pak Trisno. Dia tampak berlari ke arah pohon beringin yang dahan-dahannya tadi baru saja kami ikat. "Ambil karung-karung pasir di belakang musala, cepat!" perintah Pak Surya kepada para pemuda. Dalam hitungan menit, para pemuda itu kembali dengan memanggul karung-karung berat. Mereka terjun ke dalam air tanpa ragu. Lumpur membasahi pakaian mereka, tetapi tidak ada satupun yang mengeluh. Mereka mulai menyusun karung pasir itu di sekitar tiang yang terancam. Namun, arus air terlalu kuat. Karung-karung itu mulai bergeser. "Pak Trisno, karungnya tidak kuat," seru salah satu pemuda. Pak Trisno mendekat ke arah akar pohon beringin yang besar. Akar yang selama ini saya benci karena merusak lantai ubin. Dia mengambil tali tambang dan mulai melilitkannya pada akar tersebut, lalu menyambungkannya ke tiang jati utama. "Mas Adrian, bantu saya tarik akar ini," teriak Pak Trisno. "Apa? Menarik akar?" Saya bingung. "Akar ini sangat dalam, Mas. Dia jauh lebih kuat dari pasak besi manapun di dunia ini. Kita akan menggunakan kekuatan pohon ini untuk menahan beban rumah." Saya segera terjun ke dalam lumpur. Dinginnya air meresap ke dalam celana mahal saya, tetapi saya tidak peduli lagi. Saya mencengkeram akar beringin yang kasar itu bersama Pak Trisno. Kami menarik tali, mengikat tiang jati itu langsung ke sistem perakaran alami pohon tersebut.
Saat itulah saya melihat keajaiban teknik yang tidak pernah ada di buku teks saya. Akar beringin itu berfungsi seperti jangkar alami. Dia tidak hanya mencengkram tanah, tetapi sekarang dia menjadi penopang tambahan bagi rumah yang mulai miring. Sesuatu yang saya anggap sebagai kerusakan dan ketidakteraturan selama ini, ternyata adalah penyelamat nyawa kami. Tanpa akar yang menjalar kemana-mana itu, tanah di bawah rumah ini pasti sudah habis tersapu banjir sejak tadi. "Tahan, tahan sebentar lagi!" teriak Pak Surya. Para pemuda kampung mulai menyusun batu-batu besar di antara celah akar dan tiang. Mereka bekerja dengan koordinasi yang luar biasa. Tidak ada mandor yang berteriak. Tidak ada skema tertulis. Mereka hanya tahu apa yang harus dilakukan karena mereka sudah sering menghadapi kesulitan bersama. 1 jam berlalu. Hujan mulai mereda menjadi gerimis tipis. Angin kencang yang tadinya meraung-raung, kini hanya menyisakan desiran lemah di pucuk pohon. Air banjir mulai surut perlahan-lahan, meninggalkan lapisan lumpur tebal di halaman. Kami semua berdiri di sana, kelelahan, basah kuyup, dan penuh lumpur. Pak Trisno menyeka keringat dan air hujan di wajahnya dengan punggung tangan. Dia menepuk tiang jati utama yang kini sudah terikat kuat dengan akar beringin. "Dia tetap berdiri, Mas Adrian," bisik Pak Trisno. Suaranya terdengar bangga sekaligus lega. Saya menyandarkan punggung saya pada tiang jati itu. Jantung saya masih berdegup kencang. Saya melihat ke sekeliling. Pak Surya dan para pemuda itu sedang saling membantu membersihkan lumpur dari kaki masing-masing. Mereka tertawa kecil, melontarkan lelucon ringan seolah-olah baru saja menyelesaikan permainan bola, bukan bertaruh nyawa melawan badai. "Terima kasih," kata saya lirih. Suara saya tercekat di tenggorokan. "Terima kasih banyak. Tanpa kalian, rumah ini dan mungkin saya sudah tidak ada lagi." Pak Surya mendekat dan menepuk bahu saya dengan tangannya yang masih berlumpur. "Jangan berterima kasih pada kami, Mas. Berterima kasihlah pada kakekmu. Dia membangun rumah ini dengan cinta. Dan dia menanam pohon ini dengan harapan. Kami hanya menjaga apa yang sudah seharusnya dijaga." Saya menunduk melihat tangan saya yang kotor dan terkelupas. Ego saya sebagai arsitek besar dari Amsterdam runtuh sepenuhnya di tengah lumpur ini. Saya menyadari bahwa selama ini saya adalah orang asing yang sombong, yang mencoba menilai sebuah mahakarya dengan penggaris yang salah. Rumah ini tidak rusak. Dia hanya memiliki cara hidup yang berbeda. Cara hidup yang mengutamakan hubungan antara manusia, alam, dan sejarah di atas segalanya. Malam itu, di bawah sisa-sisa gerimis, saya melihat rumah tua ini dengan cara yang sangat berbeda. Dia bukan lagi beban yang harus saya buang. Dia adalah sebuah kehidupan yang baru saja memberikan saya pelajaran paling berharga. Bahwa kekuatan sejati tidak selalu berasal dari keteraturan yang kaku, melainkan dari kebersamaan yang tulus dan akar yang dalam. Matahari pagi menyembul dari balik Gunung Merapi, memancarkan cahaya keemasan yang menembus sisa-sisa uap air di udara. Bau tanah basah yang segar, yang sering disebut orang sebagai aroma hujan, memenuhi rongga paru-paru saya. Pagi ini, Yogyakarta terasa begitu tenang, seolah-olah badai besar semalam hanyalah sebuah mimpi buruk yang lewat. Saya terbangun di teras rumah kakek. Saya tidak kembali ke hotel. Semalaman saya duduk di kursi bambu, menjaga tiang-tiang kayu ini seolah-olah mereka adalah anggota keluarga saya yang sedang sakit. Pakaian saya masih lembab dan berbau lumpur, tetapi anehnya, saya tidak merasa risih sama sekali. Di depan saya, Pak Trisno sudah datang membawa 2 gelas kopi tubruk yang uapnya masih mengepul. Dia meletakkannya di atas meja kayu yang sudah dibersihkan dari debu. "Minum dulu, Mas Adrian, biar badannya hangat," katanya dengan suara yang tenang. Saya menyesap kopi hitam yang kental dan sangat manis itu. Rasanya jauh lebih nikmat daripada espresso manapun yang pernah saya minum di Amsterdam. Saya menatap ke arah halaman. Akar pohon beringin itu masih terikat kuat dengan tiang jati utama. Lumpur mulai mengering.
meninggalkan jejak perjuangan kami semalam. Pak Trisno, puji saya sambil meletakkan gelas kopi. Saya berutang nyawa pada Anda dan pohon ini. Pak Trisno tertawa pelan. Tawanya terdengar tulus dan rendah. Bukan pada saya, Mas. Mas berutang pada kecerdasan orang-orang zaman dulu. Mereka tahu bahwa alam ini tidak bisa dilawan. Alam ini hanya bisa diajak bekerja sama. Saya berdiri dan berjalan menuju tiang utama. Saya menyentuh retakan kayu yang semalam membuat saya ketakutan. Dengan jari-jari saya meraba sambungan tumpang sari di bagian atas. Di sana, saya melihat sesuatu yang luar biasa. Sambungan itu telah bergeser kembali ke posisi semula. Kayu-kayu itu seolah-olah memiliki daya ingat. Mereka tahu bagaimana cara kembali pulang setelah menghadapi tekanan. Selama ini saya salah, bisik saya. Saya pikir kekuatan itu ada pada kekakuan. Saya pikir bangunan yang hebat adalah bangunan yang tidak bergerak sedikit pun saat dihantam badai. Di sini beda, Mas, sahut Pak Trisno. Sesuatu yang kaku itu mudah patah, tapi sesuatu yang luwes, yang mau bergoyang mengikuti arah angin, justru akan tetap tegak. Sama seperti orang-orang di kampung ini. Kami mungkin terlihat lamban, tapi kami punya akar yang kuat di dalam tanah. Saya teringat akan naskah-naskah arsitektur saya di Belanda. Semuanya sangat presisi, sangat efisien, namun sangat dingin. Di sana, jika sebuah bangunan retak, itu adalah sebuah kegagalan. Di sini, retakan adalah cara bangunan bernapas. Retakan adalah bukti bahwa bangunan ini hidup dan sanggup bertahan melewati waktu. Saya melihat ke arah gang. Orang-orang kampung mulai keluar dari rumah mereka. Ada yang membawa cangkul, ada yang membawa ember. Tanpa ada yang memerintah, mereka mulai bekerja bersama-sama membersihkan sisa banjir di jalanan. Tidak ada yang menggerutu. Tidak ada yang menuntut ganti rugi. Mereka tertawa, saling menyapa, dan berbagi makanan kecil di pinggir jalan. Inilah keajaiban yang tidak pernah saya pahami sebelumnya. Saya melihat sebuah sistem yang jauh lebih canggih daripada manajemen proyek manapun di Eropa. Sebuah sistem tanpa kontrak tertulis, tanpa pengawas formal, tetapi berjalan dengan kepatuhan moral yang luar biasa. Namanya gotong royong, sebuah kekuatan yang lahir dari rasa senasib sepenanggungan. Tiba-tiba, saya merasa sangat kecil. Semua gelar sarjana dan pengalaman kerja saya di Amsterdam terasa tidak ada artinya di hadapan kearifan lokal ini. Saya datang ke sini untuk menjual tanah ini karena saya pikir tempat ini tidak punya masa depan. Saya ingin menghancurkan rumah ini karena saya pikir ini hanyalah tumpukan kayu tua yang tidak berguna. Pak Trisno, apakah menurut Anda rumah ini masih bisa diperbaiki? Tanya saya tiba-tiba. Pak Trisno menatap saya dengan mata yang berbinar. Mas Adrian, kayu jati ini bisa bertahan ratusan tahun lagi kalau kita merawatnya dengan benar. Dia hanya butuh sedikit perhatian dan kasih sayang. Saya menarik napas panjang. Keputusan besar mulai terbentuk di dalam kepala saya. Saya tidak akan menjual tempat ini. Saya tidak akan meruntuhkannya. Saya ingin membangun kembali rumah ini. Bukan dengan cara Amsterdam yang dingin, melainkan dengan cara Indonesia yang hangat. Saya ingin belajar dari Anda, Pak, kata saya dengan sungguh-sungguh. Saya ingin belajar bagaimana cara membangun sebuah rumah yang punya jiwa. Sebuah rumah yang tidak hanya berdiri di atas tanah, tapi juga menyatu dengan akar-akarnya. Pak Trisno menepuk bahu saya dengan tangannya yang kasar namun menenangkan. Selamat datang di rumah yang sebenarnya, Mas Adrian. Perjalananmu baru saja dimulai. Saya melihat pohon beringin itu lagi. Sinar matahari pagi membuat daun-daunnya yang hijau berkilau seperti permata. Akar-akarnya yang mencengkeram bumi kini tidak lagi terlihat seperti gangguan bagi saya. Mereka adalah lambang kekuatan, lambang koneksi, dan lambang dari sebuah identitas yang selama ini saya coba sangkal. Saya bukan lagi Adrian van der Berg, sang arsitek asing.
Di tempat ini, di bawah perlindungan pohon beringin dan tiang jati tua ini, saya adalah Adriansyah. Dan saya baru saja menemukan jalan pulang yang sesungguhnya. Saya membuka laptop saya yang tipis dan berwarna perak mengilat. Di layar, sebuah naskah surat elektronik dari kantor pengacara di Amsterdam sudah menunggu. Mereka menanyakan perkembangan dokumen penjualan tanah. Semuanya sudah siap. Saya hanya perlu menekan satu tombol untuk mengirimkan persetujuan akhir. Jari saya tertahan di atas papan ketik. Saya menatap layar itu, lalu melihat ke sekeliling ruangan joglo ini. 2 hari yang lalu, saya melihat tempat ini sebagai tumpukan sampah kayu yang menghalangi kemajuan. Sekarang, saya melihat setiap serat kayu jati ini sebagai saksi bisu sejarah keluarga saya. Saya melihat retakan di lantai ubin bukan sebagai kerusakan, melainkan sebagai jalan bagi akar beringin untuk memberikan kekuatan pada pondasi. Saya menghapus draft surat tersebut. Dengan mantap, saya mengetik baris kalimat yang baru. Batalkan rencana penjualan. Rumah ini tidak dijual. Saya akan merestorasi tempat ini. Setelah menekan tombol kirim, saya merasa sebuah beban berat yang selama ini menghimpit dada saya tiba-tiba lenyap. Saya melangkah keluar ke teras. Pak Surya sedang duduk di sana, menyesap kopi paginya. "Pak Surya," panggil saya. "Saya sudah memutuskan. Saya tidak akan menjual rumah kakek." Pak Surya terdiam sejenak. Dia meletakkan gelas kopinya perlahan, lalu berdiri. Sebuah senyuman lebar merekah di wajahnya yang penuh keriput. "Alhamdulillah. Saya tahu Mas Adrian punya mata hati yang tajam. Kakekmu pasti sedang tersenyum sekarang." "Tapi saya punya rencana lain," lanjut saya. "Saya tidak ingin tempat ini hanya menjadi rumah tinggal yang tertutup. Saya seorang arsitek. Saya ingin mengubah tempat ini menjadi pusat belajar budaya dan arsitektur tradisional bagi anak-anak muda di sini." Saya mengambil buku sketsa saya. Kali ini saya tidak menggambar garis-garis kotak yang kaku. Saya menggambar lekukan akar beringin. Saya menggambar bagaimana cahaya matahari masuk melalui celah tumpang sari. Saya merancang sebuah ruang di mana teknologi modern dan kearifan kuno bisa hidup berdampingan. "Saya ingin pohon beringin itu tetap di sana," kata saya sambil menunjuk ke halaman. "Dia akan menjadi bagian dari desain saya. Kita akan membangun dek kayu di sekelilingnya, sehingga orang bisa duduk di bawah naungannya sambil belajar tentang kekuatan gotong royong." Pak Surya mengangguk-angguk setuju. "Itu gagasan yang sangat mulia, Mas. Di sini banyak anak muda yang mulai lupa pada akar mereka. Mas Adrian akan membantu mereka menemukan jalan pulang, sama seperti Mas sudah menemukannya." Sore harinya, berita tentang keputusan saya menyebar cepat di seluruh kampung. Satu persatu tetangga datang berkunjung. Mereka tidak datang dengan tangan kosong. Ada yang membawa pisang rebus, ada yang membawa ubi goreng, dan ada yang membawa semangat yang meluap-luap. "Mas Adrian, kalau butuh bantuan untuk mengecat, panggil saya ya," seru seorang pemuda yang semalam ikut menarik tambang. "Saya punya simpanan kayu jati lama di gudang. Mas bisa pakai kalau ada bagian yang harus diganti," tawar tetangga lainnya. Saya tertegun. Di Amsterdam, jika saya ingin memulai sebuah proyek, saya harus mengurus perizinan yang rumit, membayar kontraktor mahal, dan berurusan dengan serikat pekerja. Di sini, dukungan mengalir begitu saja hanya karena saya memilih untuk menghargai warisan leluhur. Saya mulai menyadari bahwa Indonesia bukan hanya sebuah tempat di peta. Indonesia adalah sebuah rasa. Rasa saling memiliki, rasa saling menjaga, dan rasa syukur yang tidak pernah putus. Malam itu, saya duduk sendirian di tengah ruangan Sakaguru. Cahaya lampu kuning yang hangat menerangi ruangan. Saya tidak lagi merasa asing. Saya tidak lagi merasa terganggu oleh suara jangkrik atau aroma terasi dari dapur tetangga. Semua itu terasa seperti musik latar yang sempurna bagi hidup saya yang baru. Saya menyentuh tiang jati utama. Kali ini saya tidak merasakan kayu yang mati. Saya merasakan kehangatan.
Saya merasakan detak jantung dari sebuah rumah yang telah bangkit kembali. "Terima kasih, Kek," bisik saya pelan. "Maafkan saya karena baru mengerti sekarang. Tapi saya janji, saya akan menjaga akar ini agar tidak pernah kering." Saya tahu perjalanan pemugaran ini akan memakan waktu lama. Saya tahu akan ada banyak hambatan dan mungkin lebih banyak jam karet yang akan menguji kesabaran saya. Namun, saya tidak lagi merasa terburu-buru. Saya telah belajar bahwa sesuatu yang indah tidak perlu dibangun dengan tergesa-gesa. Sesuatu yang indah membutuhkan waktu untuk tumbuh. Seperti rek pohon beringin yang perlahan namun pasti mencengkeram bumi dengan sangat kuat. 1 bulan telah berlalu. Udara sore di kota Gede terasa sejuk. Sinar matahari senja berwarna jingga keemasan menyusup melalui celah-celah ukiran kayu jati yang kini sudah bersih dan berkilau. Rumah joglo kakek tidak lagi terlihat seperti bangunan yang sekarat. Dia kini berdiri tegak, memancarkan wibawa yang tenang, seolah-olah baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Saya berdiri di tengah ruangan utama. Tidak ada lagi bau debu yang menyesakan. Sebagai gantinya, aroma kayu jati yang harum dan wanga melati dari halaman memenuhi ruangan. Di atas lantai ubin yang dulu retak, saya tidak menutupinya dengan beton. Saya justru memasang kaca tebal yang transparan di atas jalur akar pohon beringin itu. Sekarang, siapapun yang datang bisa melihat kekuatan akar yang menjaga rumah ini tetap berdiri. Hari ini adalah hari peresmian kecil-kecilan. Kami menyebutnya selamatan. Tidak ada pemotongan pita merah yang mewah. Tidak ada pidato panjang dari pejabat kota. Acara ini hanya dihadiri oleh orang-orang yang semalam itu bertaruh nyawa bersama saya di tengah badai. Pak Surya, Pak Trisno, dan para pemuda kampung duduk melingkar di atas tikar pandan. Di tengah-tengah kami terdapat sebuah tumpeng nasi kuning yang besar, dihiasi dengan sayuran dan lauk pauk yang melimpah. Asap tipis dari dupa tradisional menari-nari di udara, menciptakan suasana yang sangat khidmat. "Mas Adrian, atau sekarang saya harus panggil Mas Adriansyah?" canda Pak Surya sambil tertawa kecil. Saya tersenyum tulus. "Panggil saja Adriansyah, Pak. Saya rasa nama itu lebih cocok dengan tanah di bawah kaki saya sekarang." Pak Trisno menepuk salah satu tiang jati yang sudah diperbaiki. "Lihatlah kayu ini. Dia terlihat lebih muda sekarang. Dia senang karena cucu pemiliknya tidak jadi pergi." Saya menarik napas panjang, merasakan kedamaian yang belum pernah saya temukan di Amsterdam. Di sana, saya selalu merasa harus mengejar sesuatu. Saya selalu merasa harus memperbaiki dunia yang berantakan. Di sini, saya belajar bahwa terkadang dunia tidak perlu diperbaiki dengan paksa. Dunia hanya perlu dipahami dan dicintai. "Mungkin saya salah paham sejak awal," kata saya dengan suara pelan, namun terdengar jelas oleh semua orang. "Saya datang ke sini dengan membawa kesombongan. Saya pikir saya tahu segalanya tentang bangunan. Saya pikir keteraturan adalah satu-satunya jalan menuju kemajuan." Semua orang terdiam, mendengarkan. Tapi di rumah ini, di kampung ini, saya belajar tentang arsitektur yang lebih tinggi. Lanjut saya. Arsitektur hati. Saya melihat bagaimana kalian saling membantu tanpa pamrih. Saya melihat bagaimana pohon dan rumah bisa hidup berdampingan. Saya menyadari bahwa kemajuan tanpa akar adalah kehampaan. Pak Surya mengangguk pelan. "Mas sudah mengerti sekarang. Rumah ini bukan lagi milik Mas sendiri. Ini adalah rumah kita bersama." Kami mulai makan bersama. Suasana hangat segera tercipta. Tawa pecah di sana-sini. Cerita-cerita lucu tentang kejadian badai semalam diceritakan kembali dengan bumbu-bumbu yang mengundang tawa. Saya makan dengan tangan saya sendiri, merasakan butiran nasi kuning yang gurih dan pedasnya sambal. Rasanya sungguh luar biasa. Setelah acara selesai, saya berjalan ke halaman depan. Saya naik ke atas dek kayu yang saya bangun melingkari pohon beringin raksasa itu. Saya duduk di sana, menyandarkan punggung pada batang pohon yang kasar.
Dari sini saya bisa melihat anak-anak kampung mulai berdatangan. Mereka membawa buku dan alat tulis. Besok, tempat ini akan resmi menjadi sanggar belajar. Mereka akan belajar matematika dan bahasa Inggris dari saya, sementara saya akan belajar tentang kehidupan dan keberanian dari mereka. Saya melihat tangan saya. Bekas luka karena menarik tambang saat badai masih terlihat jelas. Luka itu adalah tanda pengenal saya yang baru. Sebuah tanda bahwa saya bukan lagi penonton di tanah ini. Saya adalah bagian dari sistem ini. Masya Allah, luar biasa sekali. Semesta memiliki cara yang unik untuk membawa kita pulang. Saya menghabiskan puluhan tahun mencoba menjadi orang Eropa yang sempurna. Hanya untuk menyadari bahwa kebahagiaan terbesar saya justru berada di sebuah kampung kecil yang dulu saya remehkan. Indonesia bukan hanya sebuah negara dengan ribuan pulau. Indonesia adalah sebuah keajaiban yang terjadi setiap hari, melalui senyuman tetangga, melalui tangan-tangan yang saling membantu, dan melalui akar-akar tradisi yang tidak akan pernah goyah oleh badai manapun. Saya memejamkan mata. Saya bisa merasakan getaran lembut dari bumi di bawah saya. Di Amsterdam, saya selalu merasa melayang di atas permukaan. Di sini, saya merasa berakar. Selamat malam, Kek, bisik saya dalam hati. Rumah ini sudah bercahaya kembali. Dan saya sudah benar-benar pulang. Pohon beringin itu menggoyangkan daunnya pelan ditiup angin malam. Seolah-olah memberikan jawaban yang menenangkan. Di tanah ini, saya tidak lagi mencari kesempurnaan yang kaku. Saya telah menemukan keindahan dalam ketidakteraturan yang harmonis. Saya telah menemukan keajaiban Indonesia yang sebenarnya.